salam dulu ya, Nabi Yunus alaihissalam dulu ya. Nah, nanti yang coba gimana adik-adik yang masih simak seru. Oh, Masya Allah. Ya, nah semoga seru. Nah ya ini kayaknya paling disukai sama anak-anak. Kalau Bunda tanya, Bunda Mi ini bisa buat anak usia berapa ya? Kalau dari segi konteksnya, ini tuh sebenarnya bisa buat anak-anak usia 1 tahunan juga udah bisa. Soalnya kan ini board book ya. Tapi kalau misalkan Bunda mau aman banget supaya misalkan bisa diajakin dialog iman, ini dari usia 2 tahun udah bisa kayak gitu karena memang ini sudah di-approve, sudah ada beberapa ustadz yang sedang memeriksa ini kayak gitu. Ini sudah di-approve sama Ustadz Asep, beliau adalah seorang yang punya pesantren, terus kemudian juga beliau mempelajari banyak kitab juga dan memberi masukan banyak untuk buku Sari 25 Nabi Rasul ini. Juga ini sudah di-approve oleh Ustadz Fatih Karim juga. Kemarin alhamdulillah sudah dibaca naskahnya, bahkan Ustadz Fatih sampai bilang pengen pesan buat anaknya gitu. Anaknya ada sajad itu masih usia 7 tahun karena angle yang dipakai ini adalah angle yang bisa ada analogi untuk anaknya kayak gitu. Terus juga sedang diperiksa oleh beberapa ustadz lain, nanti kalau misalkan udah insya Allah nanti testimoni akan diberikan kayak gitu ya. Jadi udah sama asatid juga ini sudah diperiksa dan juga ini secara psikologis juga ini sudah sesuai sama kebutuhan anak. Jadi kemarin Bu Nami juga habis belajar dari di pelajaran psikologi perkembangan itu dijelaskan banget kalau di psikologi Islam gitu kita semestinya mengenalkan sama anak-anak itu justru dari kisah-kisah yang konkret Bunda. Jadi bukan dari kayak fabel, kayak yang cerita hewan-hewan kayak gitu. Karena apa? Karena justru dari kisah konkret itu, nah dari kisah dari kisah konkret itu nanti. Nah dari kisah konkret itu, dari kisah-kisah yang konkret itu lebih mudah untuk diteladani oleh anak kayak gitu. Jadi karena apa? Karena anak-anak usia di 2 sampai 6 tahun itu di 7 tahun pertama gitu ya, khususnya itu sedang berkembang banget selain fisiknya juga adalah sosial emosionalnya juga, makanya mereka memerlukan pembelajaran yang sifatnya teladan, yang mudah diteladani. Justru kalau misalkan dikenalkan sama princess atau superhero, nah itu justru pembelajaran yang abstrak. Kenapa? Karena tidak ada di dunia ini yang seperti itu gitu kan. Jadi makanya yang baik itu kalau menurut psikologi Islam itu justru bagusnya adalah melalui kisah-kisah yang memang nyata ada bisa diteladani oleh anak kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke Nabi Yunus alaihi salam. Oke. Aku ingin meneladani Nabi Yunus alaihissalam yang tidak berputus asa dari rahmatnya. Semoga keselamatan selalu untuknya. I aspire to emulate Prophet Yunus alaihissalam, never despairing in his grace. May peace and blessing forever embrace his blessed place. Kayak gitu ya. Terus di sini ilustrasi anak-anak kan lagi mainan boneka paus kayak gitu kan, karena Nabi Yunus identik dengan paus. Tapi bagaimana cara angle-nya kayak gitu ya. Kalau untuk anak usia 8 tahun sesuai nggak? Sesuai Bunda, ini dibaca dulu sama Emil Awim Ehsan ya. Jadi kalau 2-7 tahun aja insya Allah aman, apalagi untuk anak usia 8 tahun. Karena apa? Karena di sini kita belajar, anak-anak belajar kisah yang sudah terjadi, ada di dalam Al-Quran, real, ada di dalam Al-Quran, tapi kita pakai angle bagaimana ya yang bisa diteladani oleh anak gitu. Jadi kalau misalkan sama anak usia 7 tahun pertama aja cocok, apalagi anak usia 8 tahun, 10 tahun, karena boleh jadi meskipun anaknya udah bisa baca nih usia 10 tahun, 11 tahun, tapi baca bukunya boleh jadi belum membaca buku yang memakai angle pemaknaan yang bisa meneladani gimana ya cara meneladani meneladani para nabi ini kayak gitu. Nah, itu di sini pakai analogi. Selain itu, kenapa ini juga cocok untuk anak-anak yang udah bisa baca, khususnya buat anak-anak juga yang mau belajar bahasa Inggris. Ini cocok banget karena di sini teks-teksnya itu adalah singkat-singkat kayak gitu, teksnya singkat-singkat, terus kemudian banyak kosakata baru yang bisa menambah kosakata anak. Jadi ini cocok banget, kayak Emil Awim itu lagi belajar bahasa Inggris kan, lagi benar-benar lagi intens karena di SD itu sudah mulai belajar bahasa Inggris. Nah, ini cocok banget. Jadi
Jadi mereka bisa belajar yang bagian bawahnya gitu kan. Nah, meskipun ada beberapa kata-kata yang misalkan kosakata baru, nanti bisa kita kasih tahu ini artinya apa kayak gitu. Jadi cocok banget kayak gitu ya untuk ayah bunda, meskipun anaknya sudah bisa baca usia 8 tahun, 10 tahun, itu bisa tetap dikasih buku ini. Selain teladan isinya yang bisa diteladani, juga adalah bagian ininya, bagian apa namanya, bagian English text-nya kayak gitu ya. Nabi Yunus alaihi salam ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di kota bernama Ninawa. Namun setelah sekian lama berdakwah, seluruh penduduk Ninawa tidak menggubris pesan kebenaran yang dibawa olehnya. Nabi Yunus pun kesal pada penduduk Ninawa sehingga beliau memilih pergi ke pelabuhan untuk naik kapal, meninggalkan kotanya. Oh, kayak gitu ya. Nah, ini apa namanya, di buku Nabi Yunus ini pengen ngenalin sama anak-anak dan orang tua tentang sisi dari manusiawi, bahwa Nabi itu juga manusiawi, bahwa Nabi itu juga bisa melakukan kesalahan. Nah, tapi bagaimana caranya menyikapi kesalahan tersebut gitu kan. Salah satunya ini, boleh jadi ini kita nanti bisa kenal sama anak. Kadang kita misalkan ngingetin orangnya susah banget diingetin. Kita kadang udahlah biarin aja deh, udahlah nggak usah. Nah, misalkan kayak gitu ya, anak-anak menyerah misalkan. Tapi kita bisa belajar dari Nabi Yunus seperti apa nih. Ternyata pelayaran di laut sedang tidak indah karena ditemani badai bersahutan, membuat kapal oleng seperti akan tenggelam ke lautan. Para penumpang kapal meyakini bahwa kapal kelebihan muatan, maka segala barang bawaan dilempar ke lautan. Namun kapal masih juga oleng, sementara badai pun semakin besar. Semua penghuni kapal memutuskan perlu ada satu orang yang keluar. Mereka mengundi siapa yang perlu keluar dari kapal. 3 kali diundi dan nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Tuh ya, di ini terus nama yang keluarnya adalah Yunus terus kayak gitu kan namanya. Nah, terus Nabi Yunus pun mau tak mau terjun dari kapal itu menuju derasnya ombak dan badai yang membelenggu. Kemudian seekor paus besar menelannya. Nabi Yunus alaihissalam masuk perut ikan paus atas izinnya. Jadi di sini menelan ya, menelan bukan bukan memakan, karena memang beda antara menelan dan memakan. Kalau memakan itu perlu mengunyah dulu, kalau menelan itu langsung masuk kayak gitu, makanya katanya menelan kayak gitu ya. Reluctantly, Prophet Yunus alaihissalam flung into the sea amidst the raging storm fury, then a great whale swallowed him whole. In its belly, by the divine will, he found his soul. Kayak gitu ya. Jadi di sini tetap berima untuk yang Inggrisnya juga. Ya, Bunda bisa lihat di sini. Gelap, sempit, bau, dan tentu tak nyaman rasanya. Namun berada dalam perut ikan membuat Nabi Yunus alaihissalam merenungi perbuatannya. Kejadian ini tentu atas izin Allah Ta'ala. Karena Allah selalu memberi yang terbaik dan pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kejadian ini menimpanya? Nah, jadi di sini juga bisa jadi ajang anak-anak. Kalau misalkan ayah bunda yang terbiasa membuat anak-anaknya misalkan ketika melakukan kesalahan, ayo menepi dulu, misalkan ke kamar dulu, diam dulu. Nah, ini cocok banget karena relate. Nah, ini sama Nabi Yunus juga ketika dia akhirnya kabur gitu kan, terus menenangkan diri. Nah, ini perenungan beliaunya sayangnya adalah dilakukan di perut ikan paus kayak gitu ya. Nabi Yunus alaihissalam tersadar akan kekeliruannya yang telah meninggalkan tugas untuk berdakwah di Ninawa. Beliau tersadar bahwa yang Allah perintahkan hanyalah sabar dalam menyampaikan. Apakah orang mau berubah atau tidak, hidayah itu milik Allah Ar-Rahman. Nah, jadi kadang kita ya udah ngingetin sama orang, ngingetin keluarga kita, misalkan ya, ngingetin ada yang, siapa di sini yang suka ngingetin buat bayar hutang? Siapa yang dihutangin sama orang? Kita ngingetin kayak gitu ya. Ayo ini bayar hutang, nanti ditagih dia mulai hisab gitu ya. Dan kita tugasnya ngingetin kayak gitu. Tapi ternyata ini nanti ya, hidayah itu milik Allah Ar-Rahman. Kita perlu mengingatkan sama orang akan kebaikan, tapi yang bisa menggerakkan apakah dia tergerak atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegelapan dan rasa penyesalan yang dalam saat menyadari kesalahannya, Nabi Yunus alaihissalam tidak berdoa meminta dikeluarkan dari perut ikan kayak gitu ya. Jadi meskipun udah ditelan, terus kemudian juga Nabi Yunusnya itu sudah menyadari kekeliruannya, Nabi Yunus nggak berdoa minta, ya Allah keluarin aku dari sini ya Allah, aku sudah sadar, ya Allah keluarin aku, nggak kayak gitu. Tapi apa doanya? La ilaha
illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha suci Engkau, sungguh Engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kayak gitu ya. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi bukan berdoa ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, tapi ya Allah sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah terus Allah As-Sami maha mendengar doa hambanya. Allah menerima permohonan maaf Nabi Yunus utusannya. Maka Allah perintahkan sang paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam di pesisir pantai. Nah, selepasnya Allah perintahkan tumbuhan merambat mendekati Nabi Yunus yang sedang lemah terkulai. Jadi ini tuh kita mengambil sumber yang dimana ketika dikeluarkan dari perut ikan paus itu dikeluarkan gitu ya. Nabi Yunus itu kan karena lama ya, meskipun di sini nggak disebutkan karena ada beberapa perdebatan antara lamanya, ada yang bilang 40 hari kayak gitu, ada yang bilang berapa kayak gitu. Nah tapi kita mengambil angle di mana ketika dikeluarkan kan kebayangnya 40 hari, kalaupun misalkan 40 hari di dalam perut ikan gitu kan, kebayangkan di situ nggak bisa makan segala macam, itu pasti lemes banget. Dan Allah perintahkan, Allah luar biasanya, Allah maha agungnya Allah tuh, kita memakai riwayat yang Allah memerintahkan tumbuhan merambat mendekati Nabi Yunus yang sudah lemah terkulai sampai Nabi Yunus bisa sampai di pesisir pantai lagi. Nah, atas izin Allah, Nabi Yunus alaihissalam bangun dengan kondisi sehat dan bugar kembali. Meski setelah lama dalam perut ikan dan terombak-ambingkan hamba Allah yang hampir menyerah dan berputus asa dalam berdakwah pada kaumnya, tetapi beliau sadar kembali dan memohon rahmatnya. Ya, Masya Allah. Terus apa nih yang bisa diteladani oleh Nabi Yunus alaihissalam? Ya, apa yang ini ya, misalkan ada terbesit, ya Allah aku mau udahan aja ngajar kayak gitu ya, capek banget ya Allah, apalagi anak-anak sekarang kayak gitu ya dengan tantangan yang luar biasa. Ya Allah aku mau capek aja jualan, ya Allah capek banget, ini kenapa ditagih susah banget, ya Allah aku capek jualan ditolakin terus, ya Allah aku mau menyerah aja dalam pernikahan ini, ya Allah misalkan ya terbersit, ya Allah aku merasa berjuang sendirian dalam pernikahan ini, ya Allah. Atau misalkan ya Allah kok susah banget ini belajarnya, ya Allah misalkan ya Allah ujiannya susah banget, ya Allah aku capek ngingetin orang tuaku, ya Allah saudaraku, aku capek ngingetin saudaraku, ya Allah gitu ya. Nah jadi kadang kita mengalami hal-hal di mana kita mau nyerah aja gitu kan, ya Allah udahan aja deh, ya Allah aku udahan aja deh gitu kan. Seperti Nabi Yunus boleh jadi sometimes ya udah capek nih, aku mau pergi aja kayak gitu kan. Tapi ternyata itu tadi ya kita perlu sadar bahwa boleh jadi kita adalah hamba-hamba yang zalim. Aku ingin meneladani, nah yang diteladani sama anak apa nih dari Nabi Yunus? Aku ingin meneladani Nabi Yunus alaihissalam yang berani mengakui kesalahannya dengan menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya. Untuk menjadi anak yang berani meminta maaf ketika aku berbuat salah, disengaja atau tidak, agar Allah ridho masuk jannahnya. Nah terus di sini, nah ini adalah melengkapi seperti Nabi Adam alaihissalam tadi, jadi kita capek, kita mau nyerah, tapi kita berusaha untuk tetap berjuang dan juga kita bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang kita sayang kayak gitu ya. Nih, I aspire to follow Prophet Yunus alaihissalam who courageously confess his wrongs, to be a person much improved where virtue wrongs, to be unfair, to seek forgiveness, to atone for intentional or unintended faults I've known until in Allah's pleasure in Jannah I've grown. Masya Allah ya. Siapa yang pengen ini anak-anaknya juga bisa masuk jannah nih, in Jannah I've grown. Masya Allah. Ini ayatnya adalah Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Udah deh, Masya Allah, Alhamdulillah siap.